Halo anak-anak di rumah, bertemu lagi dengan Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, pada pagi hari yang cerah ini kalian dan Bu Fitri akan belajar muatan matematika, yaitu dengan materi bilangan prima, KPK dan FPB. Jika kemarin kita sudah belajar tentang faktor bilangan caca dan kelipatan, hari ini kita belajar bilangan prima dan KPK serta FPB. Nanti Bu Fitri akan sedikit mengulang kembali tentang kelipatan dan faktor bilangan caca. Simak video Bu Fitri terus ya. Baik anak-anak, yang pertama kita akan belajar tentang bilangan prima. Nah, sebelum kita memasuki bilangan prima, kita cari tahu dulu apa yang dimaksud dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima adalah bilangan asli yang bernilai lebih dari 1 dan mempunyai 2 faktor pembagi, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi, bilangan prima itu memiliki 2 faktor. Bilangan itu hanya habis dibagi oleh angka 1 dan bilangan itu sendiri. Kegunaan bilangan prima. Dalam ilmu matematika, bilangan prima itu sangat berhubungan sekali dengan FPB, penyederhanaan pecahan, KPK, dan lain-lain. Oleh karena itu, bilangan prima diajarkan sebelum mempelajari FPB atau KPK. Nah, anak-anak, karena bilangan prima itu memiliki 2 faktor, hanya habis dibagi angka 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh dari bilangan prima. Bu Fitri di sini, bilangan asli itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bu Fitri mulai memberikan contoh angka 2. Angka 2 ini contoh. Angka 2, bilangan 2 hanya bisa dibagi dengan 1. 2 dibagi 1, 2, dan 2 dibagi 2. Dan bilangan itu sendiri, bilangannya kan 2, jadi bilangan sendiri 2. 2 bagi 2, 1. Nah, maka 2 merupakan contoh bilangan prima. Selain dari bilangan 2, bilangan berapa lagi Bu Fitri? Coba kita bilangan 3. 3 dibagi 1 bisa Bu. 3 dibagi 1, 3. 3 dibagi 2 bisa? Tidak bisa. 3 dibagi 3 bisa? Bisa. 1. Nah, 3 di sini bisa dibagi 1 dan bisa dibagi bilangan itu sendiri. Nah, berarti 3 termasuk bilangan prima. Karena tadi konsep bilangan prima hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, contoh lagi Bu Fitri. Selain bilangan 2, 3, contoh bilangan berapa ayo? Contoh bilangan 10, kita cari ya. 10. 10 dibagi 1 bisa? Bisa Bu, 10. 10 dibagi 2 bisa Bu, 5. 10 dibagi 3 tidak bisa. 10 dibagi 4 tidak bisa. 10 dibagi 5 bisa Bu, 2. 10 dibagi 6 tidak bisa. 10 bagi 7 tidak bisa. 10 bagi 8 tidak bisa pula. 10 dibagi 9 tidak bisa. 10 dibagi 10 1. Nah, di sini pada bilangan 10 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, dibagi 5, dibagi 10. Nah, apakah 10 termasuk bilangan prima? Nah, tadi kembali ke konsep.
bilangan prima hanya habis dibagi angka 1 dan bilangan itu sendiri. Ada 2 faktor. Nah, ini berapa faktor? 1, 2, 3, 4. Karena lebih dari 2 di sini. Kan kalau konsep bilangan prima, bilangan 1 dibagi angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, di sini kok ada bilangan 2, bilangan 5. Nah, berarti bilangan 10 tidak termasuk bilangan prima. Jadi bukan bilangan prima. Tapi kalau 2 termasuk bilangan prima, 3 bilangan prima. Nah, di sini Bu Fitri telah memberikan contoh, ada tabel. Di sini adalah bilangan prima. Bilangan prima yang kurang dari 100. 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Nah, Bu Fitri, mengapa 11 termasuk bilangan prima kita? Nah, di sini setelah ada tabel contoh bilangan prima, di sini Bu Fitri akan menjelaskan kebalikan dari bilangan prima. Kebalikan dari bilangan prima yaitu bilangan komposit. Bilangan komposit ini bilangan asli yang bernilai lebih dari 1 serta memiliki lebih dari 2 faktor pembagi. Tadi kalau bilangan prima hanya memiliki 2 faktor. Bilangan prima hanya memiliki 2 faktor. Kalau bilangan komposit lebih dari 2 faktor. Nah, apa saja contoh bilangan komposit, Bu Fitri? Bilangan komposit contohnya yaitu 4, 6, 8, 9 dan seterusnya. Mengapa 9 termasuk bilangan komposit, Bu Fitri? Nah, Bu Fitri jelaskan ya. 9 dibagi 1, 9. 9 dibagi 2 tidak bisa, 9 dibagi 3, 3, 9 bagi 4 tidak bisa, 9 dibagi 5 tidak bisa, 9 bagi 6 tidak bisa, 9 bagi 7 tidak bisa, 9 bagi 8 tidak bisa, 9 dibagi 9 bisa 1. Nah, di sini jadi faktor dari bilangan 9 ada 1. Faktor yang bisa membagi bilangan 9 ada berapa faktor? Ada 3 faktor. Karena lebih dari 2 faktor, maka 9 termasuk bilangan komposit. Seperti itu ya. Selanjutnya, Bu Fitri akan mengulang kembali faktor bilangan. Kemarin kita sudah belajar tentang faktor bilangan, di mana faktor bilangan itu adalah 1 atau lebih bilangan yang habis membagi bilangan tersebut. Nah, masih ingat tentang faktor bilangan? Nah, kita ulangi lagi ya. Faktor bilangan. Nah, di sini contoh faktor dari 6. Berapa anak-anak? 6. Kalian kemarin mencari melalui tabel. Kita buat tabelnya dulu. Nanti kalian menggunakan penggaris ya. Faktor dari 6. 6 dibagi 1 bisa 6. 6 dibagi 2 bisa? Bisa. Berapa 6 bagi 2? 3. 6 dibagi 3 bisa? Bisa, Bu. 6 dibagi 3 yaitu 2. 6 dibagi 4 tidak bisa. 6 bagi 5 tidak bisa. 6 dibagi 6 yaitu 1. Nah, di sini berarti faktor dari 6, faktor dari 6 yaitu 1, 2, 3,
6. Nah, apakah ini ditulis juga Bu Fitri? Tidak perlu, karena di sini sudah ada angka 1, ini sudah ada angka 2, ini ada 3, jadi tidak perlu. Satu kali saja dalam menulis ya. Nah, itu contoh dari faktor dari 6. Jadi faktor dari 6 itu bilangan yang habis dibagi bilangan itu. Bilangan yang habis dibagi 6 jika yang ditanya 6, seperti itu. Selanjutnya di sini Bu Fitri akan menerangkan faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Faktor yang sama berarti di sini ada rumus khusus faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Di sini Bu Fitri memberikan contoh. Kita cari ya. Contohnya kita akan mencari faktor persekutuan dari 18 dan 32. Nah, di sini kita cari menggunakan tabel. Karena di situ yang akan dicari 2, maka kita menggunakan 2. Maka kita akan menggunakan 2 tabel. 18 dan 32. Yuk. 18 dibagi 1 bisa Bu 18. 18 dibagi 2 bisa Bu 9. 18 dibagi 3 bisa Bu 6. 6 kali 3 18, seperti itu. Lanjut lagi. Di tabel 32. 32 bagi 1 bisa Bu 32. 32 dibagi 2 bisa 16 hasilnya. Selanjutnya 32 dibagi 3 tidak bisa. Dan yang terakhir